Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai semuanya. Balik lagi ya di YouTube channel aku. Terima kasih ya yang sudah mengklik video ini. Jadi seperti biasa di video kali ini aku mau share gajian untuk bulan Mei ya, yaitu pisah-pisahin uangnya ke dompet disiplin. Tapi sebelumnya aku mau unboxing paket dulu ya. Ini aku beli baju anak-anak, kaos oblong gitu untuk anak-anak. Ini murah meriah banget ya teman-teman, 10 ribuan sampai 12 ribu aja. Dengan motifnya yang lucu-lucu dan gemes-gemes, ini cocok banget buat anak-anak gitu ya. Bahannya pun adem banget ya, nggak bikin gerah, jadi cocok banget buat anak-anak. Ini ada motif untuk yang cowok, terus ada juga motif untuk cewek. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja seleranya bagaimana. Nah ini sesudah dipakai sama Nay pas banget ya. Buat teman-teman yang mau samaan, nanti aku cantumkan linknya di deskripsi ya. Oke, lanjut lagi ke video budgetingnya untuk bulan Mei. Kali ini aku mau langsung aja pisah-pisahin uang ke dompet disiplin, karena ini udah mau masuk pertengahan bulan gitu. Nanti takutnya uangnya kecampur-campur. Nah, seperti yang aku bilang di video sebelumnya, bahwa untuk cicilan listrik, PDAM itu semuanya sudah dibayarkan ketika kami masih di kampung kemarin. Jadi untuk kewajiban ini udah aman, jadi tinggal sisanya aja untuk kebutuhan selama sebulan. Ini masih aku simpan di ATM kemarin, jadi sekarang udah aku ambil semuanya dan langsung aja mau aku masukin ke dompet disiplin dengan sekatnya masing-masing. Nah, di video kali ini sekalian aku juga mau bahas perbedaan antara pelit dan hemat ya teman-teman, karena sering banget aku jumpai, aku denger gitu ya omongan orang-orang untuk kalau kita bikin budgeting kayak gini itu identik banget sama pelit gitu ya, sama perhitungan. Padahal kalau kita telaah lagi, banyak banget loh manfaat dari budgeting ini. Bukan cuma sekadar apa-apa dicatat, apa-apa dihitung dan dirincikan, tapi lebih dari itu, budgeting ini adalah upaya kita untuk merencanakan masa depan ya teman-teman, supaya kita bisa punya tabungan, supaya kita bisa bersedekah, berbagi sama orang lain dengan menyesuaikan budget yang kita punya. Jadi kalau ada orang yang menunda-nunda untuk melakukan budgeting ini dengan alasan takut dicap sebagai orang yang pelit dan perhitungan, menurut aku salah banget ya. Karena menurut aku budgeting itu bukan cuma sekedar perhitungan, tapi suatu upaya kita untuk merencanakan masa depan yang lebih baik, supaya kita bisa punya tabungan, supaya kita bisa lebih berhemat dan bisa memperhitungkan uang yang akan kita keluarkan. Bukan berarti kita pelit gitu ya. Nah, perbedaan hemat dan pelit itu sendiri beda banget ya. Memang sih bedanya tipis-tipis dan kita kadang suka sulit untuk membedakannya. Tapi di sini memang ada sih bedanya. Jadi yang pertama, kalau misalnya orang yang pelit itu selalu mengutamakan harganya harus selalu murah dan tidak mementingkan kualitasnya. Tapi beda lagi sama hemat. Kalau orang hemat itu nggak melulu harus murah, tapi tetap memperhatikan kualitasnya. Apakah kualitasnya bisa bisa tahan lama gitu ya, apakah kualitasnya bagus, itu tetap diperhitungkan sama orang-orang hemat. Nah, berbeda sama orang-orang yang pelit tadi. Oke, ini aku udah ketinggalan jauh ya, jadi ini aku sekalian sharing aja ya, nggak apa-apa. Jadi ini tadi aku skip untuk yang cicilan listrik PDAM karena memang sudah dibayarkan, tapi aku masukin 50 di anggaran gas. Jadi untuk gasnya alhamdulillah masih ada sisa dari kemarin, jadi belum dikeluarkan untuk anggaran bulan ini. Terus untuk anggaran susu dan keperluan anak, ini kemarin juga kita sudah belanja, jadi ini aku masukin sisanya aja ya. Lanjut lagi ke perbedaan hemat dan pelit selanjutnya. Kalau orang pelit itu biasanya menekan semua pengeluaran. Pokoknya untuk semua pengeluaran itu ditekan
sekecil-kecilnya. Nah, beda sama orang yang hemat. Kalau orang yang hemat itu tetap kontrol keuangan, tapi berdasarkan antara kebutuhan dan keinginan. Misalnya dibedakan gitu ya, mana nih kebutuhannya, mana keinginannya. Itu kalau untuk orang yang hemat. Nah, poin perbedaan selanjutnya, kalau orang pelit itu biasanya menyimpan uang tidak punya tujuan gitu ya, cuma untuk menumpuk harta aja. Jadi mereka nabung gitu ya, mereka simpan uang itu nggak ada tujuannya, apakah untuk bersedekah atau untuk yang lain-lain, tapi mereka cuma simpan aja uangnya. Beda sama orang yang hemat. Kalau orang yang hemat itu rajin nabung karena memang ada tujuannya, yaitu mempersiapkan masa depan, misalnya untuk pendidikan anak, kemudian untuk umroh atau untuk menghajikan orang tua. Jadi di sini tujuannya jelas. Nah, itu ya untuk perbedaan pelit sama hemat. Nah, jadi di sini aku disclaimer juga, aku bukan bermaksud untuk menggurui atau sok tahu. Aku juga bukan bermaksud mau pamer atau mau sombong gitu ya. Ini aku cuma sekedar sharing aja. Semoga bisa memotivasi teman-teman yang mungkin masih ragu untuk mengatur keuangannya di dalam rumah tangganya gitu ya. Nah, ini aku lanjut lagi ke videonya ya. Jadi untuk belanja mingguan seperti biasa sesuai sama budget yang aku buat, yaitu satu minggunya ini aku budgetkan 150.000. Nah, kemarin ini juga jadi pertanyaan gitu ya, emangnya cukup gitu untuk satu minggu 150? Di keluarga aku alhamdulillah cukup aja ya teman-teman, karena memang di sini kita belanjanya itu ya paling cuma ayam, ikan, telur, tahu, tempe gitu ya. Jadi kalau misalnya budgetnya memang pas-pasan kayak aku kan seminggu itu 150, itu menyesuaikan dengan belanjanya. Kalau misalnya belanjanya daging gitu ya, tulang sapi misalnya, ya pastinya nggak cukup untuk budget yang 150 per minggu. Tapi kalau misalnya cuma sekedar ayam, ikan, itu cukup aja sih. Jadi balik lagi, ini tuh menyesuaikan sama budget dan kebutuhan kita, kondisi keuangan keluarga kita gitu ya. Jadi kalau misalnya budgetnya pas-pasan, ya maunya nggak usah banyak gitu kan. Kita masaknya yang simpel-simpel aja, yang penting kenyang dan yang penting anak sehat, keluarga sehat, suami sehat gitu ya. Udah bersyukur banget sih alhamdulillah. Jadi di sini kita berusaha untuk selalu mensyukuri bagaimanapun keadaan kita. Insya Allah kalau kita bersyukur maka nikmat kita itu akan ditambah. Dan nikmat itu nggak selalu harus berupa rezeki yaitu uang, tapi banyak nikmat-nikmat Allah yang lain yang bisa kita syukuri, yang bisa kita rasakan. Kalau mau dihitung pastinya nggak kehitung ya teman-teman, karena nikmat Allah tuh banyak banget. Yang penting tugas kita itu selalu bersyukur aja. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi sekarang aku mau sisihkan tabungan sama dana darurat ya. Jadi untuk pisah-pisahin uang di dompet udah selesai, lanjut ini ke tabungan. Nah, yang pertama ini aku masukin untuk dana darurat seperti budget aku, yaitu 100.000 aku masukin ke binder A6 ini. Nah, kalau untuk tabungan memang sebaiknya itu disisihkan di awal ya teman-teman, karena seperti katanya Warren Buffett, jangan menabung dari apa yang tersisa, tapi habiskanlah uang yang tersisa setelah menabungnya. Jadi baiknya memang nabung itu di awal ya teman-teman, karena kalau misalnya kita nunggu sisa, itu takutnya nggak ada sisa, terus kita nggak jadi nabung dong. Kalau nggak ada uang sisa, akhirnya jadi nggak nabung-nabung ya. Jadi setelah mengenal budgeting ini, aku memang biasanya tuh kan nabungnya di nunggu ada sisa gitu ya.
Nah, setelah aku tahu perlahan-lahan dengan budgeting kalau sebaiknya nabung itu di awal, jadinya aku selalu menyisihkan uang untuk nabung tuh di awal. Jadi aku belajar budgeting itu juga perlahan gitu ya teman-teman, gak langsung bisa. Awal-awal bikin budgeting juga kadang selalu over budget, tapi makin kesini aku tuh jadi tahu pengeluaran aku, apa yang mesti dikontrol gitu kan. Misalnya dari jajannya gitu ya, yang mungkin over budget, yang kebanyakan kebablasan. Nah di situ untuk bulan selanjutnya aku belajar lagi untuk ngerem jajan atau pengeluaran-pengeluaran yang lain yang tidak terlalu penting. Karena memang budgeting ini perlu sabar banget, kita harus tekun buat belajar supaya keuangan kita tuh lebih teratur lagi. Nah tadi aku masukin uang 20 ribuan karena alhamdulillah ada uang pecahan 20 ribu gitu ya. Lanjut di sini untuk uang 50 ribunya ini aku mau masukin ke sinking fund keinginan. Jadi untuk sinking fund keinginan ini bisa aku gunakan misalnya untuk keinginan belanja atau keinginan yang lain gitu ya. Ini bisa ambil dari sinking fund ini. Oke semuanya, segitu aja dulu ya untuk video aku kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai ke detik ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.